Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farian Sewesaf dengan NPM 3 digit terakhir 124 dari program studi informatika. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya atau video reaction tentang video di channel YouTube di Pak Gembul tentang judul "Cuma di sini Coki Curhat Soal Agama". Oke, mari kita mulai. Posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue gitu. Oke. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yeah. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi, educated guess lah gitu. Yeah, yeah. Apakah karena Big Bang? Apakah karena apa? Apakah karena apa? Itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu. Teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan bukan sebuah doktrin, Itu dia. maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue jadi masuk akal. Kenapa? Karena buat gue sesuatu yang disampaikan secara dogmatis dan tidak ada lagi selain ini, itu gue sulit menerima itu. Tapi kalau ini adalah kemungkinan dari banyak kemungkinan lain, gue malah lebih suka dengan hal seperti itu. Karena dimulainya dengan tendensi yang tidak arogan, paling tidak menurut gue ya. Iya. Paham. Tendensinya tidak arogan gitu, dan tendensinya adalah mari kita belajar bersama dan mari kita berkembang bersama, karena tidak pernah ada yang tahu pasti dari mana kita berasal dan bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi, Pada awal video ini, Bang Coki menjelaskan tentang konsep menurut beliau tentang konsep keberadaan Tuhan dan alam semesta. Di sini beliau menjelaskan bahwa penjelasan tentang keberadaan Tuhan dan alam semesta yang dijelaskan oleh aliran-aliran dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini tidak cukup bisa menerangkan tentang keberadaan Tuhan dan alam semesta. Dan Bang Coki setuju dengan ilmu pengetahuan yang bersifat tidak tetap atau tidak terdoktrin begitu. Tapi menurut saya ini adalah logika yang menurut saya ini setiap kepercayaan dan agama ini mempunyai pendapat masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, karena setiap konsep agama itu berbeda-beda dan setiap agama itu mempunyai Tuhan yang juga berbeda-beda. kalau buat gue sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya, kalau buat gue. Karena pada akhirnya, terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga, orang-orang ateis ini dilakukan, apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Nah, saatnya pada video kedua ini saya akan memberikan pendapat secara pribadi mengenai keberadaan Tuhan itu penting atau tidak penting. Menurut saya pribadi, keberadaan Tuhan itu sangat penting karena bagaimana caranya manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ada tuntunan dan syariat yang diturunkan dan pedoman-pedoman dalam menjalankan hidup. Karena Tuhan itu selalu memberikan tuntunan tentang kebaikan dan hal-hal yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada manusia yang melenceng dari apa yang diperintahkannya. Setiap agama dan kepercayaan masing-masing itu memiliki aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhannya masing-masing, karena setiap agama dan kepercayaan itu meyakini Tuhan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya pribadi mengenai
orang yang beragama tetapi tidak memberikan sumbangsi dengan orang yang mungkin agak tidak percaya dengan adanya Tuhan tapi dia memberikan sumbangsi, menurut saya tuh ada benarnya, karena tidak semua orang, kita tidak harus selalu mengejar akhirat, karena kita harus juga memberikan sumbangsi pada manusia, terutama buat baik pada orang lain, karena setiap agama itu pasti memberikan contoh atau memberikan panutan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan jika ada orang yang beragama tetapi dia sering buat kejahatan, itu kembali lagi pada pribadinya masing-masing, bagaimana kadar keagamaan dia dan bagaimana dia memahami agama yang dia percayai, karena setiap agama itu pasti memberikan ajaran yang baik dan tidak mungkin melenceng dari jalan-jalan kebaikan. Menurut saya seperti itu. Kemungkinan hingga gue menyia-nyiakan bercandaan. Oke. Gue tidak mau terjebak dengan berbagai macam kemungkinan gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue juga tidak mau terjebak dengan di mana diskusi di mana apakah itu salah satu kemungkinan? Iya. Sebagai orang ateis, gue diajar untuk terbuka pikirannya dengan berbagai macam kemungkinan gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue juga tidak mau terjebak di perdebatan seperti itu sehingga gue menyia-nyiakan hidup gue saat ini. Oke. Makanya istilah gue tuh buat orang-orang ini bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat. Mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu. Menurut gua keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Mari kita buat yang terbaik dari masa yang terbatas ini sehingga buat gua surganya adalah pada akhir hayat gua saat gua udah tua dan gua sekarat, gua bisa dengan tenang mengatakan bahwa saya puas. Selanjutnya saya akan berikan pendapat saya pribadi mengenai tentang pernyataan tentang orang yang fokus ke akhirat itu tujuan untuk hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Dan saya setuju untuk hal tersebut karena banyak sekali orang-orang yang selalu fokus ke tujuan akhirat tapi melainkan melalaikan kegiatan-kegiatan di dunia seperti berbuat baik kepada orang lain, membantu kepada sesama, karena di dunia ini kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, melainkan kita juga menggandeng saudara-saudara kita yang seagama untuk selalu bisa berbuat baik dan menjalankan tuntunan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, karena di dunia ini hanya sebentar dan kita juga harus bisa berbuat baik pada orang lain dan tidak hanya tujuan untuk selalu fokus ke akhirat saja, karena semua Tuhan dan semua ajaran pada agama dan kepercayaan masing-masing itu pasti mengajarkan pada umatnya untuk selalu baik pada orang lain dan tidak hanya fokus kepada akhirat saja. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai pernyataan dari Bang Coki mengenai soal agamanya. Saya akan menarik kesimpulan menurut pribadi saya sendiri bahwa jika orang yang sudah mempunyai agama dan kepercayaan, maka kita harus memegang teguh agama dan kepercayaan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi panutan kita, karena tidak ada hal lain di dunia ini selain agama yang bisa kita jadikan panutan. Dan untuk di dunia ini kita tidak harus fokus untuk tujuan akhirat saja, melainkan kita juga harus fokus pada dunia di sini dan selalu berbaik pada orang lain. Fokus di dunia ini maksudnya adalah fokus pada berbuat baik dan mengamalkan jalan-jalan yang telah diberikan pada kita, dan kita harus mengamalkannya dengan baik. Dan mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.